Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Saifullah dengan NIM 220512040441. Saya akan menjelaskan tentang web server dan praktikumnya. Web server tujuan kali ini adalah untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML, dan mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data, seperti HTML dokumen, gambar, file CSS style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Fungsi web server. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung, secara umum beberapa fungsi web server adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, change, dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web sebagai hardware dan sebagai software, maka fungsinya akan sebagai berikut. Web server sebagai hardware. Web server sebagai hardware bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Dan sebagai software, fungsi web server adalah perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Langsung saja kita menuju Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, jaringan ini adalah gabungan dari subnetting, routing statik, dan juga routing dinamis. Untuk web server ini kita harus memastikan bahwa PC, laptop, dan juga HP tersambung dengan web server. Coba buka PC 1 untuk melihat tersambung atau tidak. Kita buka desktop, kemudian kita buka command prompt, kita ketik ping, kemudian kita masukkan IP berupa 43.43.43.1. Setelah berhasil, kita coba buka PC 4 dan kita lakukan hal yang sama, yaitu ping 43.43.43.1. Sudah tersambung, lalu kita lihat pada laptop. Kita buka laptop, kemudian buka command prompt, kita ping 43.43.43.1 juga. Di laptop juga sudah tersambung. Setelah itu kita buka smartphone, kita buka desktop, command prompt, ping 43.43.43.1. Semua sudah tersambung dari PC 1, PC 4, laptop, dan juga smartphone. Itu kita akan men-setting web server. Kita buka HTTP, lalu kita on kan. Setelah itu kita edit, kemudian ini berada pada buku jaringan komputer. Kemudian pada buku jaringan komputer kita copy dan jangan lupa di save. Sekarang kita coba cek dari PC 1 apakah bisa melalui web browser. Kita ketik seperti ini.
sudah berhasil, kemudian kita coba buka di laptop. Di laptop juga berhasil, kemudian kita buka di smartphone. Ini kita akan membahas DNS server. Selanjutnya kita menuju DNS server. Tujuan kali ini adalah untuk memahami fungsi DNS dan memahami cara kerja serta mensimulasikan dengan Cisco Packet Tracer. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab Anda perlu punya daftar IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama dan memasukkannya ke dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS. Fungsi DNS adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS. Prinsip dasar kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Struktur root dan top level domain. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu GTLD atau Generic Top Level Domain dan CCLTD atau Country Code Top Level Domain. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Selanjutnya kita langsung praktikum di Cisco Packet Tracer. Sekarang kita akan mencoba rangkaian DNS server. Pertama-tama kita coba apakah terhubung dengan menggunakan ping, terus IP-nya yaitu 434343.1. Kemudian kita ketik ping pada DNS server yaitu 33.33.33.1. Selanjutnya kita coba ke PC 4 seperti yang tadi, kita masukkan ping 434343.1. Setelah berhasil, kita coba ping 33.33.33.1.
Selanjutnya kita coba di laptop. Sama seperti yang tadi, kita coba ping 434343.1. Kemudian ping 33.33.33.1. Terakhir kita coba di smartphone. Kita ketik ping 434343.1. Kemudian ping 33.33.33.1. Selanjutnya kita klik DNS server. Setelah itu kita cek DNS-nya, kemudian DNS service-nya kita on kan. Setelah itu kita juga perlu mengentrikan DNS. Di sini saya sedang mengentrikan 2 DNS, yaitu jarcom.com itu kita akan melakukan NS-lookup. NS-lookup ini berfungsi apakah sudah bisa menjangkau atau belum untuk PC1 mencapai laptop. Setelah masuk command prompt, kita tulis NS-lookup. Setelah itu kita masukkan www.jarcom.com. Di sini www.jarcom.com sudah tersambung. Setelah itu kita lakukan kembali di laptop seperti sebelumnya, yaitu NS-lookup. Kemudian kita isi seperti yang tadi, www.jarcom.com, dan berhasil. Setelah itu kita coba web browser pada PC1. Kita akan menjalankan jarcom.com pada web browser. Masuk pada web browser, kita ketik jarcom.com. Setelah itu kita coba di laptop. Seperti yang tadi, kita tulis jarcom.com. Setelah itu kita mencoba www.jarcom.com pada PC1. Selanjutnya kita coba pada laptop. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.